Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saudara sayyidat yasuruna liqa'ana nahar al-yawm an naltaqiya bikum jami'an ونريد أن نستمر دراستنا في اللغة العربية للمستوى المتقدم الثاني بمعهد اللغة وعلوم القرآن جاكرتا. ونبدأ kita mulai dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sayyidat, al-yawm nurid an nata'allam mawdu'an 'anil idafat. Hari ini kita akan bicara tentang idafat. Ini dia. Das Tsalitsah Asyara, pelajaran ke-13. Bahasanya hari ini adalah tentang apa itu al-idafat. Tapi di atas itu ada tulisan kecil tuh. Tadzakkaru ma ta'allamtumuhu sabiqa. Artinya coba ingat-ingat apa yang sudah dipelajari dulu. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Jadi kalau yang namanya idafat itu di dalamnya terkandung dua unsur, yaitu unsur mudhaf dan unsur mudhaf ilaih. Mudhaf adalah isim yang akan disandarkan, dikaitkan kepada kata selanjutnya. Umumnya kata selanjutnya itu adalah isim. Isimnya. Bisa juga fi'il. Jadi isim yang dikaitkan, disandarkan kepada kata sebelumnya sehingga nanti menjadi satu kesatuan makna. Mudhaf itu bunyi akhirannya bisa a, bisa i, bisa u. Yang tidak boleh an, in, un, itu yang nggak boleh. Bahkan pada mudhaf itu ya secara umum nggak boleh pakai alif lam ya pada idhofat ma'nawiyat dan tidak boleh pakai tanwin. Nah, itu aja cirinya. Adapun mudhaf ilaih cirinya adalah selalu majrur. Majrur itu salah satu tandanya kasroh. Idhofat yang dulu yang pernah dipelajari bersama kami di tingkat dasar 3 dulu namanya idhofat ma'nawiyah tuh Bapak Ibu. Ma'nawiyah. Nah, hari ini kita akan coba tambahkan satu lagi wujud idhofat namanya idhofat al-lafziyah. Tapi sebelum kita bahas idhofat lafziyah, tentu harus ada dasarnya. Nah, dasarnya idhofat ma'nawiyah yang pernah kita bahas dahulu. Coba, saya ingin mengulang sedikit tentang idhofat ma'nawiyah ini. Ataitu baital Umawi, saya mendatangi rumah Umawi. Baita rumah. Al-Umawi, ya, orang Muawiyah. Amsi fi sahatid dari. Saya berjalan di halaman rumah. Nomor 3, yazharul hayau fi wajhil khalifah. Tampak rasa malu di wajahnya khalifah. Yasma'ur Rasyid kalam ar-rajul. Khalifah Rasyid mendengarkan ucapan orang. Nah, idhofat semua ini Bapak Ibu perhatikan di dalam tulisan itu ada tulisan biru dan ada tulisan merah. Biru semua itu isim semua. Lalu yang merah Umawi dari Khalifah Rajul, itu isim juga. Nah, gabungan antara isim bait sama Umawi, sahat sama dar, wajih sama Khalifah, kalam sama Rajul, itu namanya idhofat. Mudhafnya yang biru tuh, bait, sahah, wajih, kalam. Kalau idhofat ini mudhaf ilaihnya itu ma'rifat, seperti al-Umawi kan ma'rifat tuh. Ad-dar kan ma'rifat, al-Khalifah kan ma'rifat, ar-Rajul ma'rifat. Maka idhofat ya ini fungsinya ta'rif namanya. Kenapa ta'rif? Karena isinya baita, saha, wajah, kalam itu kan nakiroh. Dikaitkan kepada Umawi agar baita yang tadinya nakiroh itu menjadi ma'rifat. Nah, menjadikan ma'rifat itu dalam bahasa namanya ta'rif, fungsi ta'rif. Saha, nomor 2, saha itu nakiroh. Nggak ada alif lamnya kan nakiroh. Maka ketika digabung kepada kata dar yang ma'rifat, maka saha sekarang berubah fungsi menjadi ma'rifat. Maka merubah dari nakiro menjadi ma'rifat itu namanya ta'rif. Begitu juga wajhi, begitu juga kalam. Dari mana ma'rifatnya? Karena digandeng kepada kata ma'rifat.
Nah, fungsi namanya fungsi ta'rif. Ta'rif dari kata-kata ma'rifat. Selanjutnya perhatiin Bapak Ibu. Kata bait, saha, wajah, kalam. Semuanya isim biasa. Isim bukan kata sifat. Rumah, halaman, wajah, ucapan. Itu bukan sifat isim. Maka kalau mudhofnya isim, mudhofnya namanya idhofat maknawiyah. Selanjutnya contohnya nih. Was asma'u buka tiflin. Saya mendengar tangisan anak. Tangisan kan bisa bukan anak aja, bisa macam-macam. Bisa tangisan ibu, bisa tangisan orang yang dizolimi, macam-macam. Supaya nggak kemana-mana, ini tangisan anak kecil. Buka atiflin. Wasalla ila baiti rojulin, kita sampai kepada rumah. Rumah apa? Rumahnya seseorang. Rojul itu seseorang. Siapa? Ya siapa saja seseorang, nggak disebut. Nakiroh tuh. Bait, rumah. Rumah kan nggak mesti punya orang. Rumah kan banyak. Ada rumah kucing, ada rumah tahanan, rumah singa. Nah ini spesifik rojul. Oh berarti rumahnya orang. Nomor 3, hadis sayyaratu amir. Ini mobilnya pemimpin. Tapi pemimpinnya nggak ketahuan. Pokoknya pemimpin. Pimpinan, mobil pimpinan. Ja'al Umawi bi'atbakin fakiyatin. Orang Muawiyah itu datang dengan piring-piring buah-buahan. Piring-piring kan bisa macam-macam isinya. Piring nasi, piring lauk. Nah, kalau ini piring buah. Jadi spesifik. Nah spesifik itu taksis dalam bahasa Arab. Khusus. Khusus. Kapan? Kalau mudhof ilaihnya bukan ma'rifat tapi nakiroh. Jadi buka tiflin idhofat. Idhofatnya ma'nawiyah. Iya ma'nawiyah. Kenapa? Karena isim. Buka, bait, sayyaro, adbak itu isim. Ini ma'nawiyah. Iya ma'nawiyah. Fungsi ta'rif dong? Bukan. Fungsi apa? Taksis. Kok bukan ta'rif? Karena kalau ta'rif mudhof ilaihnya ma'rifat. Kalau ini mudhof ilaihnya tiflin, rojulin, amirin, fakihatin, nakiroh. Berarti fungsi namanya taksis. Hanya untuk mengkhususkan saja jenisnya, bukan yang lain. Rumah kan banyak. Kan gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi idhofat yang mudhofnya isim itu namanya idhofatnya idhofat ma'nawiyah. Fungsinya apa? Ada 2. Fungsi ta'rif atau fungsi taksis. Gimana membedakannya? Kalau fungsi ta'rif mudhof ilaihnya ma'rifat. Gampangannya pakai alif lam. Kalau taksis nakiroh. Berbeda dengan contoh berikut ini Bapak Ibu. Ar-rajulu katsirul mali azimul jah. Ini orang ini hartanya banyak tapi kedudukannya agung. Wibawanya agung. Katsirun mudhaf al-mal mudhaf ilaih. Azimun mudhaf al-jah mudhaf ilaih. Tapi ternyata katsir sama azim itu bukan kata benda, tapi kata sifat. Dia mudhaf ilaih? Ya, dia mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Yang biru, katsir. Mudhaf ilaihnya al-mal. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi mudhofnya kata benda. Kalau yang ini kata sifat. Ar-rajulu farighul qalbi. Orang ini kosong hatinya. Farig mudhaf, qalbi mudhaf ilaih. Farig isim sifat. Dia sifat. Oh, kalau sifat berarti bukan idhofat ma'nawiyah tapi lafziyah. Lafaz. 3. Al-khadimu kamilul akli. Pelayan itu sempurna akalnya. Pinter, sempurna. Sempurna sifat. Karena dia kata sifat, mudhofnya, maka namanya mudhofnya, idhofatnya idhofat lafziyah. Al-umawiyu hasanul zanni. Umawi itu bagus persangkaannya. Bagus itu kata sifat. Maka kalau mudhofnya kata sifat, idhofatnya namanya lafziyah. Kalau mudhofnya kata benda, namanya maknawiyah. Jadi al-qaidah al-idhafah naw'ani, idhafatun ma'nawiyatun, idhafatun lafziyatun. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada yang ingin tanya nggak sebelum kita lanjutkan? Dari mana taunya kita kata sifat? Nah Bapak Ibu boleh nih ingat-ingat 3 pola ya. Dia masuk kategorinya kata sifat. Pertama, isim fa'il.
Isim fa'il itu isim yang depannya huruf kedua, setelah huruf pertamanya itu ada alifnya ya. Fatih, hadir, aqil, salih. Itu isim fa'il. Yang kedua, isim maf'ul. Maf'ulun, mahmudun, mansurun, majruhun, maqtulun. Itu namanya isim maf'ul. Yang ketiga, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah, bismillah. Sifat musyabbahah. Bagaimana cara mengetahui sifat musyabbahah? Kalau ada isim fa'il bunyinya tidak pola fa'il, maka namanya sifat musyabbahah. Ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu ketemu bentuk keempat yang mestinya bunyinya fa'il, bukan fa'il. Pokoknya beda aja bunyinya. Maka itu namanya sifat musyabbah. Contoh, kaburo yakburu, bentuk keempatnya tidak ada kabir, enggak ada. Apa bunyinya? Kabir. Oh, berarti itu sifat musyabbah. Azuma ya'zumu, enggak ada azim, berarti sifat musyabbahah. Kalau dia bukan wazannya, polanya fa'il, berarti dia sifat musyabbah. Jadi kalau mudhofnya itu sifat, idhofatnya namanya lafziyah. Kalau mudhofnya kata benda, isim biasa, maka idhofatnya namanya maknawiyah. Ayo kita lihat. Al-muwazanah baina idhofat li ta'rif wal takhsis. Jadi idhofat maknawiyah itu ada dua kan? Ada ta'rif, ada takhsis. Gimana membedakannya? Perhatikan Bapak Ibu, sebelah kanan sebelah kiri. Sebelah kanan itu ustaznya itu ma'rifat. Maka kalau saja ma'rifat, idhofatnya namanya maknawiyah ta'rif. Kalau sebelah kiri, baita ustadin, nggak ada alif lamnya itu ustadin, nakiroh. Berarti maknawiyah, tapi namanya litakhsis. Contoh yang ini nih. Hadza qalamu waladin. Ini adalah pulpennya anak. Waladin nakiro. Qalamu waladin berarti maknawiyah takhsis. Kalau nomor 2, hadza qalamul waladi, al-waladnya kan ma'rifat. Berarti fungsinya apa? Ta'rif. Nomor 3, Muhammadin juga ma'rifat. Berarti fungsinya ta'rif. Baik. Sekarang kita berlatih ya Bapak Ibu, halaman di buku kita buka halaman buku biru. Oh, mudhofnya disandarkan dengan fiil belum ya? Itu dzaraf, itu belum. Halaman 60 Bapak Ibu. Mayyizil idhafata lafziyata minal idhafatil ma'nawiyyati fi mayali. Sekarang saya kasih waktu 10 menit Bapak Ibu. Lihat halaman 60. Ini ada nomor 1 sampai nomor 10. Tugas Bapak Ibu menggarisbawahi idhofatnya, lalu mengklasifikasi ini maknawiyah atau lafziyah. Di garis bawah ya. Oke, ditulis L kalau lafziyah di depannya, M kalau maknawiyah di depannya. Silakan. Nomor 1, sari'ul ghadabi kathirul khata'i. Kathiru itu kata sifat atau bukan? Kata sifat. Kalau kata sifat berarti lafzi atau maknawi? Orang yang mudah marah itu gampang salah. Banyak salah. Banyak salah. Ya, sari'ul ghadab itu idhofat lafziyah. Kathirul khata itu idhofat lafziyah. Kenapa Bu idhofat lafziyah Bu? Alasannya tahu Ibu kenapa? Idhofnya dari kata sifat. Kalau kata idhofat lafziyah, Bapak Ibu nggak perlu cari taksis sama ta'rifnya, nggak ada. Jadi yang ada taksis sama ta'rif itu hanya pada idhofat maknawiyah.
Nomor 2. Kasratut ta'am tufsidul abdan. Betul. Ya. Ada nggak Berarti itu? kasratut ta'am. Benar. Kasratut ta'am. Kalau tufsidul abdan termasuk nggak? Saya nggak tahu artinya nih. Tufsidul fasad ya apa itu? Saya nggak tahu. Kalau kasratut ta'am tahu banyak makan. Banyak. Nah, Merusak tufsidul badan. abdan. Tufsidul fi'il. Nggak bisa. Oh iya benar ya nggak bisa. Berarti kasratut ta'am. Isim. Berarti cuma satu ya, apa? Ya kasratut ta'am. Kasratut ta'am. Itu idhofatnya lafziyah atau maknawiyah? Dia lafziyah. Nah, pertanyaan ta'am itu lafziyah atau maknawiyah? Jadi gini Bapak Ibu. Kasro itu artinya memang banyak, tapi kata sifat bukan? Sifat. Bukan. Yang namanya sifat itu ada 3. 3 ya. Isim fa'il. Kedua isim maf'ul. Yang ketiga sifat musyabbahah. Boleh Bapak Ibu berpatokan pada arti, tapi 3 bentuk tadi, penanda tadi, tuh ciri tadi nggak boleh dilepaskan. Pertanyaannya kata kasrotun itu isim fa'il bukan? Bukan. Isim maf'ul juga Bukan. sifat musyabbahah bukan. Kira-kira kasrot itu jadi apa kategorinya, di mana itu kategori dalam tasrifnya sebagai apa dia? Masdar. Oh, masdar. Kita ulang lagi Bapak Ibu. Isim fa'il wazannya fa'il kan begitu? Isim maf'ul kan secara umum polanya kan maf'ul kan begitu? Lalu sifat musyabbahah selain fa'il kalau ada pola keempat bukan fa'il namanya sifat musyabbahah. Begitu ya? Wujudnya rata-rata bunyinya fa'il. Jadi Iya, jawabannya dia karena dia bukan kata sifat berarti idhofatnya idhofat Maknawi ya. maknawiyah. Karena Bapak Ibu menyebutnya idhofat maknawiyah berarti harus dilanjutkan. Itu fungsinya ta'rif atau takhsis. Arif. Bagaimana tahu ta'rif? Patokan Bapak Ibu mengenali dia ta'rif atau takhsis cukup pada mudhof ilaihnya saja. Kalau mudhof ilaihnya ada alif lam berarti ta'rif. Kalau nggak ada alif lam, gampangnya begitu ya. Nakiro untuk ada alif lam namanya takhsis. Lam itu nakiro ma'rifat. Karena dia ma'rifat berarti fungsinya apa? Harus maknawiyah. Nomor 3 sekarang. La tatakallam min qabli tafkir. Bima yanfa'uka. Ibu yang di garis bawah yang mana Bu Nursia? At-tafakir. Itu satu lagi mudhofnya mana? Kan namanya idhofat itu mesti satu paket ya Bun ya, isim dengan yang kata setelahnya. Oh iya. Ada jorof, ada isim jorof zaman. Ada min qabli tafkir. Ada minnya ya ada. Bapak Ibu, kalau qabl itu ada minnya maka tidak disebut lagi zorof. Kalau zorof itu kalau nggak ada huruf jarnya dibacanya qobla, selalu mansub, itu zorof namanya. Jadi garis bawahnya qabli tafkir. Ya, itu maknawiyah atau lafziyah? Kalau saya bilangnya maknawiyah. Untuk menentukan maknawiyah atau lafziyah, fokus pada mudhofnya saja. Kalau mudhofnya isim, maknawiyah. Kalau mudhofnya sifat, kalau maknawiyah Ibu ditanya, ini ta'rif atau taksis. Kalau menentukan ta'rif taksis, yang dilihat lainnya. kalau dia makrifat berarti ta'rif. Kalau dia nggak ada alif lamnya berarti taksis. Jadi min qabli tafkir lafziyah atau maknawiyah? Maknawiyah. Itu Karena mudhofnya taksis. Ta'rif. Dari mana? Benar, mudhof ilaihnya alif lam at-tafkir. Benar. Sekarang nomor 4.
Al-madlumu mustajabu du'a. Orang zalim mustajab ya Pak Ustadz. Iya, orang yang didolimi itu mustajab doanya. Al-madlumu mustajabu du'a. Mana ini garis bawahi? Mustajabu du'a. Pertanyaannya lafziyah atau maknawiyah? Mustajab itu dari pola katanya, dia apa? Mustajab itu ternyata ismul maf'ul. Kalau isim maf'ul berarti idofatnya idofat apa? Lafziyah. Betul, lafziyah. Nomor 5. Ayo. Qad damar rajulu atbaqa fakihatin bi khadimir rasyid. Al-Khadimir Rasyid, Ustaz. Khadimir rasyid. Itu idofat apa, Ibu? Khadimir rasyid. Khadimir rasyid itu khadimnya itu isim fa'il. Isim fa'il. Karena isim fa'il maka dia sifat. Karena dia sifat maka namanya idofat lafziyah. Selanjutnya, apa di kalimat itu cuma satu idofat? Ada 2. Ada 2. Atbaq fakihah. Atbaq fakihah. Artinya berpiring-piring buah-buahan. Orang itu menghadirkan berpiring-piring buah-buahan. Nah, pertanyaannya, atbaq itu sifat atau isim? Isim. 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 Karena piring. Isim berarti idhofatnya Maknawiyah. Maknawiyah. Kalau maknawiyah fungsinya ta'rif atau taksis. Nomor 6. Itu bunyinya afatun ilmi anisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Mudhof ilainya afatul ilmi. Afa itu ternyata bukan sifat, dia masdar. Kalau dia masdar berarti idhofatnya namanya idhofat Maknawiyah. fungsinya ta'rif atau taksis. Ta'rif. Ya gitu tuh. Mantap. Karena mudhof ilainya ada alif lam. Selanjutnya. Kamalan akli dalilun ala dakai Sohibihi. Baik. Idhofatnya ada berapa? Idhofatnya 1, 2. Ulul akli. Ulul akli. Daka sahibah. Sahibihi. Kedua. Pertama kamalul akli. Kamalul akli. Yang kedua kemuliaan atau Zaka. kesemburan. Akal. Keduanya dakai sahibihi. zakai sahibihi. Cerdas orangnya. Sempurnanya akal seseorang itu adalah tanda kecerdasan orangnya. Coba ada berapa idhofat? Yang pertama kamalul akli, idhofat apa namanya? Jadi menentukan maknawi sama lafzi nggak ada urusannya alif lam atau nggak ada alif lam. Kalau menentukan lafziyah maknawiyah, lihat mudhofnya. Kalau menentukan ta'rif atau taksis, barulah dilihat mudhof ilaih. Ada alif lamnya atau tidak. Gitu Bapak Ibu. Jadi ulangi lagi nih. Kamalul akli, kesempurnaan akal itu maknawiyah atau lafziyah? Maknawiyah. Tahunya kalau dia maknawiyah? Masdar. Kamal itu masdar. Nah sekarang karena dia maknawiyah baru ditanya ini maknawiyahnya ta'rif. Mudhof ilainya ada alif lam. Nah, sekarang jangan pakai alif lam.
Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat, zakai sahibihi. Idhofatnya mana? Nah, digandeng. Kalau idhofat berarti mudhof ilaih. Zakai sahibi. Zakai sahibi itu lafziyah atau maknawiyah? Maknawiyah. Betul, maknawiyah. Karena zakai itu masdar. Ini ta'rif atau taksis? Taksis. Nah, mudhof ilaihnya nakiro. Nakiro atau ma'rifat, zakaihi. Ma'rifatnya dengan cara apa? Ya, karena dia ada mudhof ilaihnya juga ya? Ada domir. Berarti dia ma'rifat. Domirhu ya. Karena ma'rifat, ta'rif apa Berarti namanya? ta'rif. Idhofatnya apa namanya? Ta'rif. Berarti 3 dong idhofahnya. Sohibu, sohib, bihi. Boleh, iya. Sahibihi. Jadi kamalul akli 1, zakai sahibi 1, sahibihi 1. Nomor 8. Hubus sanai tobiatul insan. Tobiatul Sanai. insan. Idhofatnya ada 2. 2, yang mana aja? Hubus sanai sama tobiatul insan. Hubbus sanai 1, tobiatul insan 1. Oke. Tuh. Yang hubbus sanai, idhofat apa ini? Idhofat maknawiyah. Idhofat maknawiyah. Maknawiyah. Kenapa maknawiyah? Karena hubunnya masdar. Betul nggak Ustaz? Iya, karena mudhofnya bukan sifat. Kata sifat. Tabi'atul insan, idhofat apa ini, Bun? Maknawiyah juga Ustaz. Maknawiyah juga. Dua-duanya beda nggak nih fungsinya ta'rif sama taksis? Sama. Dua-duanya ta'rif Ustaz. Sama. Betul, dua-duanya ta'rif karena masdar ya, dua-duanya. Iya. Ustaz sanai apa sih Pak Ustaz artinya Nah, sanai? itu pujian. Oh, pujian. Senang dipuji itu adalah apa tabiat manusia. Selanjutnya nomor 9. Kanal Umawi farighal qalbi bin Amril Khalifah. Jadi ada berapa idhofahnya? Jadi idofnya farigol kolbi. Ya, itu 1. Amrul Khalifah. Amri Khalifah. Khalifah, betul. Kalau farighal qalbi apa itu idhofatnya? Farigol artinya apa Pak Ustaz? Kosong, hampa. Kosong hati. Kosong berarti itu sifat. Nah, berarti Sifat. Kalau sifat berarti lafziyah. lafziyah, sahih. Lafziyah. Satu lagi, Amril Khalifah. Amrul itu masdar, jadi maknawiyah. Manawiyah. Kalau manawiyah, Amril Yang Khalifah sifat- fungsinya Yang apa itu? sifatnya makrifat, jadi maknawi yang takrif. Manawiyah fungsi ta'rif. Betul. Dzannal Umawi Rasulullah Rafidi kamilal akli. Dzannal Umawi Rasulullah Rashidi kamilal akli. Coba ada berapa idhofatnya? Baik, kita lihat. Jadi dzannal Umawi itu fi'il fa'il. Rasulullah Rasyid barulah idhofat. Nah, Rasulullah Rasyid idhofatnya idhofat apa? Jadi Rasulullah Rasyid idhofatnya idhofat Lafziyah dua-duanya. kamilal akli. Lafziyah. 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 Bagaimana taunya lafziyah? Isim fa'il. Inilah isim fa'il. Fa'il kamilu. Isim fa'il. Rasulullah Rasyid. Rasul idhofatnya maknawiyah. Fungsinya apa? Ta'rif. Kamilal akli berarti lafziyah. Kalau lafziyah nggak usah ditanyain lagi apa namanya model punya. Jadi idhofat itu
mengkaitkan isim kepada kata yang datang setelahnya. Gitu ya. Idhofat ada dua macam. Idhofat ma'nawiyah dan idhofat lafziyah. Idhofat ma'nawiyah dikenali apabila mudhofnya adalah isim. Kalau lafziyah dikenali mudhofnya adalah kata sifat. Terus kalau idhofat ma'nawiyah ada uraiannya lagi dua. Ta'rif atau takhsis. Kalau mudhof ilaihnya itu pakai alif lam atau ma'rifat, maka namanya ta'rif. Tapi kalau mudhof ilaihnya tanpa alif lam, namanya takhsis. Adapun jika mudhofnya kata sifat, maka namanya idhofat lafziyah. Kata sifat, bagaimana cara mencirikannya? Ada tiga bentuk polanya. Pertama, kata yang berpola fa'il. Yang kedua, sifat dari si maf'ul, maf'ul. Yang ketiga, dari sifat musyabahah, fa'il. Jadi idhofat itu ada dua macam, ma'nawiyah lafziyah. Kalau depannya isim berarti ma'nawiyah, kalau depannya sifat berarti lafziyah. Ma'nawiyah dibagi dua. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat berarti ta'rif. Kalau mudhof ilaihnya nakirah berarti takhsis. Latihan yang sama dengan yang tadi itu ada di halaman 61. Halaman 61 itu Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan mana idhofat ma'nawiyah, mana idhofat lafziyah. Kalau idhofat ma'nawiyah tentukan takhsis dan ta'rifnya. Baik. Demikian, Bapak yang muliakan, bahasan kita tentang idhofat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang tentang idhofat. Gitu ya. Akadah, Bapak yang muliakan, kita ketemu lagi di pertemuan akan datang insyaallah. Syukran ala husni istimaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.